undangan multaka. Rasanya undangan multaka tahun kedua kedatangan Sayyidina Habib Umar ke Indonesia. Jadi tahun 2008 itu alhamdulillah kita dipilih oleh guru kita untuk mewakili daripada ikhwan akhwat Palangkaraya hadir ke Wisma DPR Bogor tahun 2008. Acara multaka pertemuan ulama seluruh Indonesia. Nah, kita ambil hikmah di dalam kasih sayang ketawadukan guru kita Al Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hinwan ini. Satu ketika waktu pertemuan, waktu acara dimulai, kita mengambil itu juga punya perasaan di dalam hati ini sangat merasa itu. Pernah satu ketika pada ketika itu waktu acara multaka, sebelum acara multaka kan tempat ini dibuka, kemudian dipersilahkan setiap tamu ini masuk. Nah, pada ketika itu pas karena giliran ulun masuk ke tempat itu, sementara guru kita Al Habib Haidarah ini sudah berada di tempat itu lebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita itu merasa benar itu, sesudah kita masuk ke dalam itu, yang namanya gedung kan acara itu ada pakai meja, ada pakai kursinya, kemudian di atas meja kayak orang anggota DPR tuh bang, ada curung mic yang halus sampai nyala belemput. Nah itu setiap anggota ada punya diisi mikrofon gitu. Nah, nang ulun itu merasa benar dengan ketawadukan guru kita Al Habib Haidarah itu, ialah pada ketika itu Sidin menyuruh kita ini masuk ke muka. Haji masuk ke muka ke sana. Dikira ulun Sidin ini menyuruh masuk ke muka itu, Sidin ini sudah ada tempat di depan duduknya. Ternyata acara dimulai, ulun lihat dari muka, ulun melihati Sidin kadeda dari depan kita juga kadeda juga, dari jurusan kita, barisan kita ini bangku itu pun kadeda juga. Ulun lihat ke belakang, ternyata Sidin duduk paling ujung. Nang pakai kursi nang biasa aja, kadeda pakai meja kan. Kalau kita acara yang terakhir itu kan kalau di belakang tuh kursinya aja ada lagi, mejanya kayak lagi. Nah di sini juga bahwasanya guru kita Al Habib Haidarah itu jangankan dengan orang nang lebih, orang nang paling di bawah Sidin sangat menghormati. Jadi kata abang Sidin, Habib Muhsin bin Ali Al-Hinwan. Jadi Habib ini ada punya di sana nama Sidin Muhsin bin Muhsin. Kemudian Muhsin ini di sana kiri ada pulang di anak Sidin namanya pulang Muhsin bin Ali Al-Hinwan. Kata abang Sidin, ujar Sidin, bubuhan ikan ini ada tak salah mengangkat Habib Haidarah ini sebagai ibu. Jadi kada tak salah jika Sidin memilih Sidin ini di antaranya guru ikan. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah untuk punya jalur keilmuan dari sisi anak cucu baginda Rasul. Alhamdulillah ini satu anugerah yang sangat luar biasa. Kita mendapat guru yang mana guru ini adalah anak cucu keturunan baginda Rasul. Karena bahwasanya sifat guru kita Al Habib Haidarah ini sangat menghormati dengan orang lain, sekalipun juga terhadap murid tetap Sidin menghormati. Ulun waktu itu pian hendak nangis di hadapan Sidin, kada sanggup tuh. Guru nih duduk di belakang, sementara yang dihadapi pian. Nah, memang mau ceritakan ya, bahagian membaca kitab itu sama orang membaca surat kabar lancar.
Orang alim dihadapi habaib nang Tuhan itu ulun ini disuruh sigit masuk kampai ulunnya biasa kayak kita nih kayak ada berjejak lagi di tempat itu karena nang dihadapi ini orang alim para habaib nang para Tuhan tahun 2008. Nah ini sangat mengulah kita hati kita belajar tentang sifat-sifat yang demikian. Jemaah Majelis Anwarul Hidayah yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi di antaranya Habib Muhsin. Setiap dakwah itu kada semuanya mulus. Jadi semua orang-orang yang mengajak untuk kebaikan kada semuanya mulus. Nah ini kita ambil kejadian terhadap Habib Muhsin tantangan sidin di dalam berdakwah. Ketahuilah bahwasanya Habib Muhsin sebegitu banyak, sebegitu baik, sebegitu sayang lawan umatnya baginda Rasul untuk memperhatikan agar mereka bisa dan lincah hatinya untuk menyebut kalimah Allah. Sedemikian itu perhatiannya dengan umat baginda Rasul untuk mengajak orang untuk berbuat baik, untuk berbakti, untuk menyebut dan mengagungkan nama Allah. Ketahuilah, pernah Habib Muhsin itu ditahan oleh pemerintah dengan isu bermacam-macam alasan. Yang jelas Habib Muhsin ditantang oleh orang-orang yang kada setuju yang akhirnya sidin dihukum. Ini tantangan orang-orang yang berdakwah. Jadi kada semua berdakwah itu mulus. Kata Habib Muhammad bin Abdullah Habib Alwi bin Sa'ad ujar sidin, aku khawatir sedikit mengambil perkataan daripada orang-orang mulia tentang sikap di dalam dakwah. Ujar sidin, aku khawatir tatkala ada seseorang pendakwah itu, aku mengkhawatirkan ujar sidin terhadap seorang pendakwah itu bahwasanya dia kada pernah ditantang atau tidak pernah ada tantangan rintangan terhadap dakwahnya itu. Aku khawatir ujar sidin bahwasanya dakwahnya itu bukan daripada jalur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir. Artinya bahasa kitanya tatkala berdakwah itu sudah barang tentu kada sunyi daripada tantangan. Jadi ujar sidin tatkala aku melihat seseorang itu dakwah mulus harus kada ada tantangan, aku khawatir ya sedikit jangan-jangan dakwahnya itu di luar daripada jalur baginda Rasul. Kenapa? Karena setiap orang berdakwah itu kada sunyi daripada tantangan. Jangankan sebagai seorang manusia biasa, baginda Rasul saja ditantang loh. Baginda Rasul kan ditantang bermacam-macam tantangan terhadap dakwah baginda Rasul yang sudah diketahui Nabi adalah penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Itu saja ditantang orang, apalagi yang lain. Jadi ujar sidin tatkala aku mengetahui ada pendakwah itu ditantang orang, kemudian dihalangi orang, kemudian dimusuhi orang, maka aku sidin senang hati, bahagia karena bahwasanya apa yang dia sampaikan itu memang datangnya daripada baginda Rasul. Karena apa? Karena orang yang membawa dakwah saja ditantang, apalagi semacam yang lain. Nah, inilah juga sedikit kita mengambil iktibar supaya kita semangat di dalam berdakwah. Di antaranya kita hadir ke majelis. Bukan kita ke majelis ini kada ada tantangan, banyak. Always orang ke majelis itu kada dia menghalanginya, kada banyak tantangannya. Akan tetapi tatkala kita mengetahui yang demikian itu, inilah resiko orang berbuat baik. Munnya kada ada nang manantang agampangan masuk surga, terlalu mudah jalan masuk
masuk surga. Akan tetapi pastilah ada tantangan. Kemudian pula dari sisi di dalam kita melaksanakan amalan itu hendaknya lah kita, kata guru kita, hendaknya lah kita istiqomah. Karena kayak apapun caranya, hendaknya lah kita istiqomah. Karena istiqomah itu kata ulama adalah paling ganar karakter. Orang terbang misalnya bisa dibandingkan dengan istiqamah masih gagal istiqamah. Orang bisa menghilang dibandingkan dengan istiqamah tetap masih gagal istiqamah. Karena setiap yang terbang belum tentu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Setiap orang yang menghilang belum tentu itu pasti kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena burung pun juga bisa terbang. Kemudian orang bisa berjalan di atas air, belum itu jaminan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena iwak senantiasa hidup di dalam. Jadi kada ada keistimewaan lah bagi orang yang demikian, terkecuali istiqomah paling gana nilai. Al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Istiqamah rutin senantiasa melaksanakan itu jauh lebih baik daripada mempunyai 1000 butir karamah. Mudah-mudahan kita bertahan senantiasa kita istiqamah di dalam melaksanakan, khususnya di dalam Majelis Anwarul Hidayah kita senantiasa membaca Ratibul Hadat. Baca Ratibul Hadat ini sangat benar manfaatnya, karena kita merasakan sendiri manfaat di dalam pembacaan Ratibul Hadat. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan sedikit ini kita membaca atau menyebut nama-nama orang-orang soleh ini menambahkan kecintaan kita kepada mereka, yang sehingga kita bisa mengikuti mereka sedikit demi sedikit. Yang namanya kita melaksanakan kebaikan kada sunyi daripada tantangan dan halangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita